Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang penderitaan kita, penderitaan manusia. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rupanya sudah menjadi bagian kita sejak manusia jatuh di dalam dosa, bahwa setiap manusia yang di dunia ini pernah mengalami penderitaan. Kita masing-masing pernah. Cuman yang kita lihat bahwa akhir-akhir ini tentu lebih banyak orang yang menderita akibat berbagai macam krisis yang melanda di negara kita ini. Ngomong-ngomong tentang penderitaan, Pak Paul, apa sih sebenarnya, atau siapa sih yang sebenarnya layak kita sebut sebagai orang yang sedang menderita itu, Pak Paul? Orang yang menderita adalah orang yang mengalami suatu peristiwa yang sangat menyakitkan, yang tidak diharapkannya atau tidak diduganya. Dan memang itulah salah satu ciri atau karakteristik dari penderitaan, Pak Gunawan. Yaitu seringkali penderitaan datang menimpa kita di saat kita tidak siap. Jadi kalau orang bertanya, bagaimanakah mempersiapkan diri untuk menderita? Saya kira jawabannya adalah kita tidak bisa benar-benar mempersiapkan diri. Sebab kalau kita pikir, memang kita tidak akan pernah siap untuk menderita. Secara naluriah dan alami, kita adalah manusia yang menjauhkan diri dari rasa sakit. Itulah sebabnya Sigmund Freud menelurkan suatu teorinya yang berkata bahwa manusia itu bergerak menjauhkan diri dari penderitaan atau rasa sakit dan mendekati atau mendekatkan diri pada yang nikmat. Maka prinsipnya itu disebut prinsip kenikmatan. Jadi memang pada dasarnya kita makhluk yang tidak suka dengan penderitaan. Kalau begitu, Pak Paul, penderitaan itu bukan hanya penderitaan fisik. Betul. Kalau yang tadi Pak Paul katakan bisa lebih jauh dari itu, gitu Pak Paul ya. Jadi mungkin secara fisik kita tidak melihat bahwa orang itu sedang menderita, itu maksud saya Pak Paul. Tapi secara jiwani mungkin dia sedang menderita berat. Betul. Jadi ada yang bisa dilihat secara kasat mata, misalkan orang yang sedang sakit dan menderita. Tapi bisa juga tidak bisa dilihat dengan kasat mata, yakni penderitaan batiniah yang ada dalam diri kita. Nah, waktu kita menderita, seringkali kita ini mencari jawaban atas pertanyaan mengapa harus saya ini menderita seperti ini. Nah, waktu kita bertanya seperti itu, yang kita sebetulnya sedang cari adalah tujuannya. Jadi waktu kita bicara tentang alasan, kita sebetulnya sedang mencari tujuan. Apakah penderitaan saya ini membawa saya kepada suatu tujuan tertentu? Nah, jadi kalau kita bisa menemukan jawabannya, itu akan memberikan kita sedikit banyak alasan yang menguatkan kita untuk bertahan. Kalau kita menderita dan kita tidak bisa menemukan jawabannya atau alasan kenapa kita harus menderita, setiap kali kita lebih merasakan lemah dan rasanya tidak kuat lagi menanggung itu semua. Begitu. Iya, yang saya lihat itu memang ada bermacam-macam bentuk penderitaan, Pak. Cuman yang terus terang buat saya sulit itu untuk mengelompok-ngelompokkannya gitu loh, Pak Paul. Itu pasti ada yang kategori-kategori tertentu itu. Pak Paul mungkin bisa bantu menjelaskan ini. Saya sekurang-kurangnya mendapatkan ada 8 jenis penderitaan yang dipaparkan oleh firman Tuhan di Alkitab. Yang pertama adalah suatu penderitaan yang muncul akibat pembelaan firman Tuhan. Jadi ada kalanya kita menderita karena kita menegakkan kebenaran Tuhan atau menyebarkan
Injil Tuhan kepada orang yang tidak mau menerimanya. Sehingga akhirnya kita mendapatkan penderitaan. Nah, itu banyak dialami oleh para tokoh-tokoh Alkitab. Para martir juga. Para martir dan sebagainya, betul. Misalkan Paulus mengalami banyak sekali penderitaan karena orang-orang tidak selalu siap menerima apa yang dia katakan tentang firman Tuhan. Yohanes Pembaptis akhirnya mati dipancung karena mengatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi banyak sekali contoh-contoh. Yakobus, salah satu rasul Tuhan, juga akhirnya harus tewas di tangan Raja Herodes. Jadi mereka semua adalah contoh orang-orang yang menderita karena memberitakan kebenaran Tuhan. Begitu. Atau memang mungkin setiap orang yang betul-betul mau melaksanakan firman Tuhan secara konsekuen gitu Pak Bang, pasti akan ditentang oleh orang-orang lain. Pasti dia mengalami penderitaan seperti yang Tuhan katakan bahwa dunia ini memang membenci kamu ini. Betul. Jadi ada waktu tertentu di mana karena kita membela kebenaran Tuhan, kita menderita. Dan firman Tuhan sendiri pun pernah berkata bahwa Ia yang ingin hidup kudus akan menderita. Jadi seringkali kita harus akhirnya berhadapan dengan orang yang tidak menyenangi firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Apakah itu yang dikatakan salib Pak Paul? Karena menderita untuk kebenaran itu Pak. Tepat sekali. Kategori ini adalah kategori yang dapat disimpulkan memikul salib. Jadi benar-benar kita menderita karena membela kebenaran Tuhan. Itu yang dikatakan di Matius pasal 5. Suatu Tuhan sedang mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita ini hidup sebagai orang Kristen. Khotbahnya yang dikenal sebagai khotbah di atas bukit itu. Yang terakhir adalah berbahagialah jikalau orang menganiaya kamu oleh karenaku. Begitu. Ya, tapi saya melihat bahwa justru lewat penderitaan itulah orang Kristen itu juga bisa menjadi dewasa gitu Pak Paul. Memahami imannya. Maksud saya dia makin mengerti bahwa melalui penderitaan itu sebenarnya gereja itu bertumbuh. Betul. Dan seringkali itu yang terjadi ya, Pak Gunawan dan Ibu Ida. Misalkan kita lihat kasus seperti di RRC di Cina. Sebelum komunis mengambil alih, sebelum tahun 49, orang Kristen, saya tidak ingat jumlahnya ya, tapi hanya berjumlah tidak terlalu banyak. Namun setelah komunis mengambil alih dan mereka menganiaya orang-orang Kristen, justru orang Kristen bertambah. Jadi rupanya memang tatkala orang Kristen mengalami penderitaan, mereka akhirnya terpaksa atau dipaksa untuk lebih bersandar pada Tuhan. Dan dalam kesusahan itu Tuhan bekerja dengan lebih nyata pula. Sehingga akhirnya memang lebih banyak orang yang datang kepada Tuhan. Justru ada kalanya kita melihat dalam zaman kemakmuran kita terlengah dan akhirnya kita terlena dan akhirnya justru banyak kemunduran iman terjadi di zaman kemakmuran. Itu salah satu bentuk penderitaan yang diakibatkan kalau seseorang itu mentaati firman Tuhan, Pak Boleh. Betul. Apakah ada bentuk penderitaan yang lain? Yang berikutnya adalah kita menderita untuk kepentingan kita sendiri. Ini dipaparkan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus. Di sana beliau menceritakan penderitaannya, yaitu Tuhan memberikan dia duri dalam dagingnya. Nah, duri itu apa? Tidak ada yang tahu secara pasti. Tapi yang jelas adalah dia menderita karena adanya duri dalam dagingnya itu. Dan dalam pasal 12 itu, ayat 7 hingga 9, Paulus dengan gamblang mengungkapkan bahwa duri itu Tuhan berikan agar dia tidak sombong, tetap rendah hati. Jadi memang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita menderita agar kita tetap rendah hati. Jadi untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Ya, dan itu bentuknya macam-macam, Pak ya. Macam-macam. Tapi di dalam hal Rasul Paulus itu mungkin bersifat
fisik gitu Pak Paul ya, yang dia katakan. Bisa jadi fisik Bisa ya. jadi fisik. Sebab diduga dia mengalami juga ada dua kemungkinan, yaitu fisiknya sedang sakit, lemah, atau mungkin matanya yang lemah. Tapi tidak dapat dipastikan. Ya. Nah, dalam hal seperti itu Pak Paul, jadi penderitaan karena dia tahu bahwa itu diberikan oleh Tuhan kepadanya supaya dia tidak jadi sombong dan sebagainya. Apakah betul bahwa Rasul Paulus itu menderita sebenarnya? Menurut pengamatan orang lain mungkin dia menderita, ya, tetapi apa memang betul itu satu penderitaan Pak? Rupanya iya. Sebab dalam ayat-ayat tersebut Paulus dengan jelas yang mengatakan dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyingkirkan atau melepaskan dia. Tetapi Tuhan kata cukup anugerahku bagimu katanya. Betul. Ya, yang saya tanyakan memang begini Pak Paul, ada seorang yang sudah lama menderita sakit. Ya, yang menurut teman-temannya ya kami yang orang luar melihat memang ini menderita ya. Betul. Tetapi setiap kali kami datang menjenguk dia dan coba menghibur dia, tapi nyatanya bisa terbalik gitu. Dia yang sakit itu yang menghibur kita gitu. Karena dia mengatakan wah saya justru bersuka cita, saya justru merasa bahagia di tempat ini karena merasakan perlindungan Tuhan dan hiburan dari Tuhan itu yang dia tidak pernah rasakan sebelumnya gitu Pak. Nah dalam hal ini ada beberapa orang yang mengatakan itu menghibur dirinya sendiri itu. Mungkin dalam kasus itu justru kita melihat suatu penggenapan dari janji Tuhan. Seperti yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, memang Tuhan akhirnya menjawab Paulus, anugerahku cukup bagimu. Nah, dalam kasus tadi saya bisa berkata orang itu mengalami kepenuhan anugerah Tuhan. Ya. Bahwa anugerah Tuhan cukup baginya, sehingga meski dia menderita, dia bisa melaluinya dengan kekuatan Tuhan. Tapi saya nggak bisa sangkal bahwa mungkin saja ada waktu-waktu tertentu dia menderita rasa sakit. Saya belum lama ini baru akhirnya menyaksikan seorang anak Tuhan dipanggil pulang, meninggal dunia. Setelah mungkin hampir setahun menderita kanker. Dan karena penderitaannya itu, dia tidak bisa lagi berjalan. Jadi harus terbaring di tempat tidur selama hampir setahun. Dan saya menyaksikan sakitnya itu seperti apa. Dia sampai kadang-kadang harus pingsan karena menahan sakit yang amat sangat. Luar biasa sakitnya. Nah, tapi dalam penderitaannya itu, ada kalanya dia menceritakan pengalamannya dengan Tuhan. Bagaimana dia akhirnya mendapatkan mimpi, melihat surga dan sebagainya. Jadi ada waktu-waktu di mana dia sangat dikuatkan. Dan waktu dia membagikan itu kepada saya merasa sangat dikuatkan. Tapi tidak bisa saya sangkal banyak sekali waktu di mana dia menderita. Gitu. Ya pada awalnya ya penderitaan itu kalau baru datang kan orang tuh shock ya Pak Paul ya. Ya itu kan harus mengalami proses seperti apa yang dikatakan Pak Gunawan. Yang akhirnya itu dia merasakan sukacita, ada kekuatan. Itu apakah itu proses ya Pak Paul? Betul sekali Cijo. Jadi sebetulnya memang ada tahapannya. Tahapan yang kita lalui suatu kita ini mengalami musibah atau penderitaan. Sebetulnya ini bukan ide saya, jadi saya meminjam pandangan dari seseorang yang bernama Elizabeth Kubler-Ross. Nah, dia memaparkan tahapan pertama suatu kita mengalami musibah adalah kita ini marah sekali. Tidak kita terima kenapa kita harus mengalami ini. Dan berikutnya adalah kita mengalami kemarahan. Kenapa kita harus mengalami hal seperti ini? Tidak selayaknya ini menimpa saya. Tidak bisa kita sangkali ya Bu Ida. Saya kira setiap orang mempunyai suatu anggapan bahwa penderitaan akan menimpa orang lain, bukan saya. Jadi waktu penderitaan akhirnya menimpa kita, tidak bisa tidak kita kaget. Kita ini tidak menyangka hal ini akan menimpa kita. Jadi reaksi marah biasanya memang reaksi yang umum muncul. Setelah reaksi marah,
dan menyadari bahwa kita ini tidak bisa lagi mengelak dari musibah tersebut, mulailah kita ini tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Kalau saya sembuh, apapun yang kau minta akan kuberikan kepadamu Tuhan. Tahap keempat adalah kita akhirnya menyadari bahwa penderitaan itu tidak bisa lagi kita alahkan dan tidak bisa lagi kita tawar-menawar. Jadi harus kita hadapi. Nah, tahap keempat adalah tahap depresi. Kita akhirnya dirundung oleh kesedihan yang luar biasa. Tiba-tiba hidup kita ini tidak ada lagi artinya. Semua harapan punah. Nah, mudah-mudahan setelah tahap keempat itu kita bisa masuk ke tahap yang kelima, yaitu tahap penerimaan. Nah, tahap ini adalah tahap di mana kita akhirnya berhasil mengatakan, iya, saya menerima, saya mengakui, inilah problem saya, penderitaan saya tidak bisa mengelakkan diri, menghindari diri dari problem ini, jadi saya akan harus hadapi. Nah, itu mudah-mudahan tahap yang kelima itu bisa kita semua lalui. Namun tidak bisa disangkal ada orang yang tidak berhasil masuk ke tahap kelima terakhir itu. Akibatnya apa, Pak? Kalau tidak berhasil ke sana? Penuh dengan kemarahan dan depresi akhirnya. Jadi kembali ke proses yang Ketiga, yang keempat lagi. Dan tawar-menawar lagi, tidak berhasil, marah lagi ke tahap kedua. Gitu. Atau mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Atau mengambil jalan pintas. Betul. Pak Paul, kalau dikatakan jalan pintas itu ya, mungkinkah itu menimpa bagi anak-anak Tuhan? Karena di dalam janji Tuhan kan dikatakan bahwa hidup di dalam Tuhan segala perkara dapat ditanggungnya. Jadi apakah bunuh diri itu bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Kalau ditanyakan apakah bisa, jawabannya pasti adalah bisa. Dalam pengertian ya orang bisa memilih untuk membunuh diri. Tapi kalau ditanya apakah boleh, ya jawabannya tidak boleh. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita membunuh diri. Jelas alasannya yaitu nomor satu, waktu kita membunuh diri, kita membunuh seseorang. Meskipun kita berkata ya diri saya sendiri yang saya bunuh, tapi kan tetap kita membunuh seseorang. Kedua adalah kita membunuh makhluk ciptaan Tuhan sendiri. Dan hanya Tuhan yang berhak untuk mengambil nyawa seseorang. Sebab kita tidak mempunyai hak itu. Tuhan kan juga berkata bahwa Tuhan itu mengizinkan penderitaan itu tidak melampaui dari kekuatan seseorang. Maksudnya seseorang itu yang percaya, Pak Paul. Jadi rasanya enggak bisa, enggak ada alasan ya sebagai anak Tuhan kalau sampai mengambil jalan pintas. Meskipun harus saya akui Bu Ida ya, saya percaya ya Tuhan memang berkata bahwa Ia tidak akan memberikan kita pencobaan yang melebihi kemampuan kita untuk mengatasinya, dan bahkan di dalam saat itu pun Dia akan memberikan kita jalan keluar. Saya melihat jalan keluar itu, Ibu Ida, dalam kasus yang pernah saya hadapi ya. Tapi tidak bisa tidak, harus saya akui bahwa ada kalanya rasanya ya, penderitaan yang dialami oleh orang-orang ini melampaui kekuatannya. Seperti dalam kasus yang tadi saya sebut itu. Baru saja dia meninggal ya, kira-kira 3 minggu yang lalu. Tapi sebelum itu saya melihat dia menderita luar biasa. Itu benar-benar penderitaan yang luar biasa beratnya. Sampai bisa pingsan karena kesakitan. Begitu sakitnya sampai pingsan. Luar biasa itu. Ya. Dari dua bentuk penderitaan yang tadi Pak Paul katakan, itu kan masih sebenarnya dia tidak inginkan gitu Pak Paul. Yang pertama tadi karena dia taat pada firman Tuhan, nah konsekuensi logisnya dia akan menderita karena disalah mengerti orang. Yang kedua itu Tuhan yang memberikan dia, seperti Paulus tadi, Tuhan memang memberikan duri di dalam dagingnya supaya dia tidak jadi sombong dan merasakan anugerah Tuhan. Ya, tetapi ada bentuk yang lain Pak, selain kedua bentuk yang itu. Ada ya. Nah ini berkaitan juga dengan yang tadi Paulus katakan di 2 Korintus pasal 12 tadi, ayat 7 hingga 9. Yang menarik adalah meskipun Paulus mengakui itu adalah duri, tapi
duri dari Tuhan, tapi Paulus dengan jelas mengatakan bahwa yang melakukannya adalah iblis. Jadi dikaitkan dengan campur tangan iblis di situ. Nah, jadi dengan kata lain, jenis yang ketiga dari yang sedang kita diskusikan adalah kita menderita karena gangguan dari iblis. Itu bisa. Jadi ada orang-orang yang dirusakkannya oleh iblis. Dan Ayub misalkan juga Ayub, betul? Atau orang-orang yang memang diganggu luar biasa ya oleh iblis. Dan saya memang pernah menyaksikan ada anak Tuhan yang dalam pergumulan berat sekali. Jadi dia memang belum benar-benar bisa mendapatkan kekuatan, kemantapan dalam imannya kepada Tuhan. Diganggu oleh iblis. Seperti yang dikatakan di firman Tuhan, dibanting-banting. Itu saya lihat dengan mata kepala saya. Orang yang dibanting oleh iblis. Itu sama dengan kerasukan setan ini. Itu yang dimaksud dengan kerasukan setan. Ya. Jadi ada kalanya kita bisa diganggu seperti itu. Tapi saya kira iblis tidak hanya mengganggu kita dengan cara yang begitu vulgar ya, dengan begitu keras membanting-banting dan merasuk kita. Ada kalanya iblis memang mengganggu, menyerang kita dengan cara yang lebih halus. Dan akhirnya kita pun bisa dibuat susah olehnya. Begitu. Tapi pada akhirnya juga menimbulkan penderitaan itu, baik halus maupun vulgar. Betul. Tetap menimbulkan penderitaan. Betul. Betul. Apakah itu berkaitan dengan pemahaman bahwa segala sesuatu yang jahat itu tidak mungkin berasal dari Allah? Lalu tadi yang dialami Rasul Paulus, karena itu suatu duri, Paulus melihatnya, ya memang ini perbuatan iblis yang diizinkan oleh Allah. Betul. Betul. Jadi itu adalah perbuatan iblis, tapi memang diizinkan Tuhan demi kebaikan Paulus. Dari Tuhan sendiri tidak mungkin melakukan itu gitu Pak Mala. Tidak, karena Tuhan bukanlah Tuhan yang jahat. Ya. Begitu. Nah, kalau dalam kasus ini, jadi memang Tuhan itu mengizinkan anak-anaknya, orang-orang pilihannya mengalami penderitaan yang dilakukan oleh iblis. Nah, sampai sejauh mana Tuhan Allah itu melindungi anak-anaknya? Saya ingat sekali firman Tuhan di Mazmur yang berkata, dia jatuh tapi tidak tergeletak. Jadi anak Tuhan bisa bongkok sedikit ya karena serangan-serangan itu, tapi tidak akan tergeletak. Jadi akan ada kekuatan Tuhan, campur tangan Tuhan yang akan terus menopangnya sehingga tidak sampai dia itu tergeletak. Ya. Mungkin itu tadi yang Bu Ida katakan itu kan. Jadi tidak mungkin seseorang itu sampai misalnya bunuh diri. Kalau ditanya mungkin lagi. Mungkin ya Pak Gunawan. Jadi apakah ada anak Tuhan orang Kristen yang akhirnya mengambil jalan pintas? Ya ada. Apakah seharusnya? Ya tidak. Apakah Tuhan berkenan? Ya pasti tidak juga. Tapi kita harus akui kita ini manusia lemah ya, ada kalanya mengambil keputusan tanpa pemikiran yang panjang ya, karena kita terlalu menderita. Ya lagi pula kita tidak tahu pergumulan seseorang itu sampai sejauh mana Pak Oleh. Yang kita lihat kan cuma dari permukaannya aja. Dan gitu. mungkin itu juga tergantung dengan imannya ya Pak Pol. Betul. Ya, soalnya di dalam misalnya di Roma ya, Roma berapa itu mungkin saya lupa ya. Di situ dikatakan bahwa segala sesuatu itu Tuhan selalu ikut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan itu. Itu Roma 8 ayat 28. Ya. Betul. Nah Bapak, yang saya tahu itu bahwa kalau penderitaan yang dari iblis ya, yang diizinkan oleh Tuhan itu, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan bahwa iblis itu mencabut nyawa seseorang karena penderitaan itu. Betul. Dia boleh merusakkan fisiknya seperti Ayub yang kita lihat itu, tetapi tidak akan diizinkan oleh Tuhan untuk mencabut nyawa orang itu gitu. Karena nyawa tetap hak Tuhan. Nah di sana kedaulatan Tuhan itu masih nampak jelas Pak boleh? Betul sekali. Jadi iblis hanya akan bisa merusak batin ya, jiwa seseorang, tubuh seseorang, tapi tidak akan mungkin dia itu mencabut nyawa tanpa seizin Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memang mempunyai hak tunggal. Iya. Mungkin ada bentuk penderitaan yang lain Pak? Ada. Nah ini yang seringkali kita alami. Ini yang seringkali menjadi topik pembicaraan kita. Yaitu ada kalanya kita menderita karena perbuatan orang lain. Ya. Jadi dengan kata lain kita menjadi korban kelalaian atau kejahatan orang lain.
Saya sebut kelalaian sebab ada kalanya orang tidak bermaksud jahat atau dengan sengaja mencelakakan kita, tapi bisa akhirnya mencelakakan kita. Jadi misalnya contoh, kita lagi jalan, kemudian ditabrak oleh mobil. Mobil itu tidak sengaja menabrak kita, dia menghindarkan diri dari tabrakan yang lain, akhirnya kita yang kena. Jadi itu karena kelalaian ya. Tapi bisa juga kita ini menderita karena kejahatan orang lain. Misalkan kita dirampok, kita ditusuk, dan berbagai macam kejahatan yang lain-lainnya. Itu yang lebih terencana ya, Pak. Itu lebih terencana. Tapi masih tetap dalam kelompok itu, Pak. Masih dalam kelompok yang sama. Yaitu akhirnya memang kita menderita karena perbuatan orang lain. Dan itu sering terjadi. Yang Pak Paul katakan perbuatan itu sebatas perbuatan yang melukai fisik seseorang atau juga dengan kata-kata, Pak? Dengan kata-kata juga. Atau bahasa tubuhnya gitu, yang orang bisa menderita, Pak, kadang-kadang ya. Betul. Diperlakukan yang tidak ada kata-kata, tidak ada apa, cuman bahasa tubuhnya itu membuktikan bahwa dia tidak suka misalnya gitu. Betul, bisa. Jadi kita bisa menderita batinia karena perlakuan orang lain. Nah ini kadang-kala terjadi dalam kasus rumah tangga ya Pak Gun. Ada istri misalnya yang sangat tersiksa karena perlakuan atau kehidupan si suami yang tidak menyayangi, tidak memperhatikan dia dan sebagainya. Jadi selama kita ingin hidup di dunia, kita juga harus siap menerima fakta ini. Ada kalanya kita menjadi korban perbuatan orang lain. Dan ini memang menyakitkan sekali. Menyakitkan sekali. Tapi memang apa? Saya rasa kita memang perlu sekali untuk betul-betul memahami bentuk-bentuk penderitaan ini. Pak Paul tadi katakan ada sampai berapa? 8. Nah itu berarti kita baru bicara 4, Pak Paul ya. Mungkin dalam kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pasti pembicaraan ini supaya kita punya gambaran yang lebih jelas lagi tentang penderitaan dan kita tidak salah mengantisipasinya gitu. Betul. Atau menanggapnya. Betul. Baiklah, demikian tadi para pendengar yang kami kasihi. Kami telah persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar penderitaan yang kita alami masing-masing bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.